Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Bella, saya dari kelas 5G dengan NPM 22351032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 5 di mana mengenai React Native. React Native pengertiannya ialah framework open source yang dikembangkan oleh Facebook untuk membangun aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Dengan React Native, pengembangan dapat menulis aplikasi untuk aplikasi iOS dan Android menggunakan kode yang sebagian besar dapat digunakan kembali atau shared code base. React Native memungkinkan pengembang untuk menulis kode satu kali dan menjalankannya di berbagai platform, sehingga menghemat waktu dan tenaga dibandingkan menulis kode natif terpisah untuk setiap platform. Kelebihan dari React Native, yang pertama ada hot reloading, ini mana fitur ini memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan langsung tanpa harus mengulang proses build yang mempercepat siklus pengembangan. Yang kedua, komunitas yang besar. Karena React Native ini merupakan proyek open source yang sangat populer, terdapat banyak pustaka atau libraries dan plugin yang dapat membantu mempercepat pengembangan, serta banyak tutorial dan dokumentasi yang tersedia. Yang ketiga, pengembangan lintas platform dapat mengembangkan aplikasi untuk iOS dan Android dengan satu basis kode. Yang keempat, ada performa tinggi. React Native ini menggunakan komponen natif untuk UI sehingga performa aplikasi hampir sama dengan aplikasi natif. Selanjutnya ada kekurangan dari React Native yang dimana yang pertama ada kompleksitas pada fitur spesifik platform. Ada beberapa keterbatasan dalam mengakses fitur khusus platform tertentu. Yang kedua, ukuran aplikasi yang lebih besar, yang dimana aplikasi React Native ini cenderung lebih besar daripada aplikasi natif yang setara. Yang ketiga itu memerlukan pengetahuan tentang native code. Di mana beberapa fitur atau integrasi mungkin memerlukan pengetahuan tentang Objective-C, Swift, yaitu iOS, atau Java, Kotlin, atau Android. Selanjutnya ada dasar-dasar dan instalasi. Yang pertama ada persyaratan sistem. Persyaratan sistem ini ada 4. Yang pertama itu ada Node.js. Node.js dan NPM atau YARN. Bisa disebut dengan pengelola paket. Yang kedua ada Watchman. Ini untuk Mac OS. Yang ketiga ada Android Studio, ini mana untuk pengembangan Android. Yang keempat ada Xcode, itu untuk pengembangan iOS khusus untuk pengguna Mac OS. Selanjutnya ada langkah instalasi React Native. Yang pertama ada install Node.js dan npm. Ini untuk menginstal Node.js, kunjungi Node.js dan unduh versi terbaru. Yang kedua install React Native CLI. Setelah kode Node.js terinstall, dapat menginstal React Native CLI dengan perintah berikut di terminal, yaitu npm install -g React Native CLI. Yang ketiga, install Android Studio. Itu untuk pengembangan Android. Yang pertama itu unduh dan install Android Studio, lalu buka Android Studio, lalu install SDK Android dan konfigurasi Android _home dan di sistem Anda. Yang keempat ada install Xcode untuk pengembangan iOS. Bagi pengguna Mac OS, unduh Xcode dari App Store. Setelah itu, buka Xcode dan pastikan semua dependensi sudah terpasang. Yang kelima ada membuat proyek baru, yaitu jalankan perintah berikut untuk membuat proyek baru di React Native, yaitu React Native init nama proyek Anda. Selanjutnya untuk menjalankan aplikasinya ada 2, yaitu menjalankan di Android emulator
dengan perintah npx react native run main Android. Yang kedua ada menjalankan di iOS simulator dengan perintah npx react native run iOS. Selanjutnya ada struktur React Native. Pertama itu ada Android dan iOS, berisi kode dan konfigurasi yang spesifik untuk platform Android dan iOS. Yang kedua ada app.js, ini merupakan titik masuk utama aplikasi. Yang ketiga ada src, di mana itu adalah folder yang berisi kode aplikasi yang sebenarnya. Lalu ada index.js, merupakan file yang menghubungkan aplikasi dengan aplikasi natif. Pada React Native tersebut, file ini digunakan untuk membuat aplikasi terhubung dengan platform mobile iOS atau Android. Selanjutnya ada konsep dasar React Native. Yang pertama itu ada komponen. React Native sangat bergantung pada komponen untuk membangun antarmuka pengguna. Komponen ini adalah unit UI terkecil yang dapat dibuat dan digabungkan. Ada dua jenis komponen di React Native. Yang pertama ada functional components, yang kedua ada class components. Selanjutnya yang kedua ada navigasi. Navigasi ini adalah bagian paling penting dari hampir semua aplikasi mobile. React Native mendukung beberapa metode navigasi seperti stack navigation, tab navigation, dan drawer navigation. Yang ketiga ada state dan props. State adalah data yang dapat berubah seiring waktu dan mempengaruhi tampilan UI. Lalu Anda dapat menyimpan state di dalam komponen fungsional menggunakan React hooks atau seperti use state. Selanjutnya ada props, ini mana cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Props bersifat read only dan tidak dapat diubah oleh komponen anak. Selanjutnya ada navigasi di React Native. Untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks, kita memerlukan navigasi antara halaman atau layar. React Native memiliki pustaka bernama React Navigation untuk menangani navigasi ini. Cara instalasi React Native, install React Native Navigation menggunakan perintah berikut. Yang pertama npm install react navigation _native. Lalu ada kita perlu juga menginstal beberapa dependensi tambahan dengan perintah npm install react navigation _stack. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.